Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmathani dengan NIM D400-1851. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar praktikum mesin listrik. Saya mendapatkan tema motor DC. Apa itu motor DC? Motor listrik DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan, motion. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC, direct current, untuk dapat menggerakkannya. Pada prinsipnya, motor listrik DC menggunakan fenomena elektromagnet untuk bisa bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, maka permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan, dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke magnet utara. Saat ini, karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Jenis-jenis motor DC. Yang pertama ada motor DC sumber daya terpisah atau penguat terpisah. Ini motor terpisah dengan sumber tegangan. Kemudian yang kedua ada motor DC tipe Shunt atau penguat shunt. Motor dan resistor dihubungkan secara paralel. Kemudian yang di sini ada motor DC tipe seri atau biasa disebut dengan penguat seri. Motor dan resistor dihubungkan secara seri. Lalu di sini ada motor DC tipe gabungan. Di situ ada short shunt dan long shunt. Yang pertama di sini motor DC penguat terpisah. Motor DC penguat terpisah ini mempunyai penguat medan magnet yang disuplai terpisah dengan suplai untuk kumparan jangkar. Dari persamaan torsi, motor DC ini bisa divariasikan dengan mengatur flux medan magnet dan terbebas dari arus kumparan jangkar. Dengan terpisahnya suplai untuk penguat medan magnet, maka motor jenis ini dapat diatur kecepatannya. Terdapat dua hal yang berpengaruh untuk motor DC penguat terpisah ini, yaitu tegangan dan flux medan magnet. Pada gambar di samping, torsi berbanding terbalik dengan kecepatan motor. Dengan kata lain, ada trade-off antara berapa banyak torsi motor yang diberikan dan seberapa cepat perputaran pada poros output. Karakteristik motor DC ini sering digambarkan sebagai dua titik perpotongan. Ya, di sini ada stall, kemudian ini ada normal operating, dan ini no load speed. Torsi sebagai fungsinya. Kemudian motor DC penguat shunt. Karakteristik motor DC penguat shunt merupakan garis lurus yang melalui titik asal seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Torsi poros atau TSH lebih kecil dibandingkan TA dan ditunjukkan oleh garis putus-putus. Jelas terlihat pada kurva bahwa dibutuhkan arus yang cukup besar untuk memulai motor dengan beban yang berat. Oleh karena itu, motor DC shunt tidak boleh dimulai dalam keadaan beban berat. Lalu di sini ada motor DC penguat seri.
Rangkaian ekuivalen motor arus searah berpenguat seri dapat digambarkan sebagai berikut. Di situ ada field, kemudian juga ada armatur. Lalu pada beban yang ringan, IA dan flux bernilai kecil, tetapi TA akan naik dengan cepat sebanding dengan kuadrat arus, sehingga kurva TA atau IA memiliki kurva seperti parabola. Torsi jangkar memiliki karakteristik yang sama seperti gambar di bawah ini. Ini bisa dilihat. Kemudian di sini ada daya. Daya adalah gaya yang dihasilkan oleh motor untuk memutar rotor pada kecepatan nominal. Daya yang dihasilkan motor tergantung dari beban yang diberikan kepada motor, sebagaimana pula torsi yang diberikan oleh terminal jangkar juga tergantung dari beban yang diberikan. Daya pada motor DC dapat dibagi menjadi dua, yaitu daya input dan juga daya output. Di sini ada P sama dengan V kali IA plus V kali IF, di mana V adalah tegangan masukan, kemudian IA adalah arus jangkar, dan IF adalah arus medan. Ketika motor berputar pada saat bersamaan, terjadi rugi-rugi. Rugi-rugi ini mereduksi nilai dari torsi dan daya yang dihasilkan oleh motor. Daya yang telah direduksi oleh rugi-rugi yang terjadi ini dinamakan dengan daya keluaran motor. Untuk mengetahui besaran dari nilai daya keluaran motor, dapat digunakan persamaan sebagai berikut. P out sama dengan P in dikurang total losses, di mana P out adalah T in kali WM, dan P in adalah daya masukan motor, atau bisa digunakan juga sebagai persamaan, di mana T in adalah torsi jangkar, WM adalah kecepatan sudut, dan N adalah putaran dalam RPM. Torsi. Torsi adalah perputaran gaya terhadap sumbu porosnya. Torsi ini diukur berdasarkan seberapa besar gaya yang dihasilkan dalam radius di mana gaya ini bekerja. Torsi terbalik dijelaskan oleh Dr. Hugo de Young adalah pengukuran kuantitatif dari kecenderungan gaya yang dikarenakan oleh gerak rotasi, ataupun dapat dikatakan torsi adalah gaya yang bekerja dikalikan dengan jarak. Jarak yang dimaksud di sini adalah jarak dari pusat putaran, yaitu poros dari rotor motor. Jadi bisa dijabarkan dengan rumus keliling lingkaran, gerak rotasi tersebut menghasilkan bentuk lingkaran. Kemudian di sini ada gambar rangkaian DC. Motor DC dihubungkan dengan tegangan sumber AC yang telah disearahkan oleh penyearah dioda gelombang penuh. Karena motor DC mengandung beban induktif, maka arus akan tertinggal dari tegangan sehingga pada waktu tegangan telah menuju setengah periode negatif, arus masih tetap mengalir yang membuat dioda tetap konduksi dan menyalurkan tegangan negatif ke motor. Hal ini dapat membahayakan motor. Untuk mencegah hal ini, dapat dipasang dioda freewheeling yang mencegah pembalikan polaritas sumber terhadap motor DC. Di sini adalah gambarannya. Yang pertama ada sumber tegangan AC, di sini juga ada penyearah gelombang penuh, dan di sini juga ada motor DC. Terlihat bahwa tegangan keluaran yang dihasilkan oleh program Simulink merupakan pulsa-pulsa positif dari gelombang sinusoidea. Gelombang tegangan DC ini yang diumpankan ke blok rangkaian ekuivalen motor DC. Untuk mengamati perilaku arus listrik yang ditarik oleh motor DC, dibuat fungsi alih terhadap rangkaian ekuivalen motor DC. Kemudian sebagai masukan adalah tegangan DC
dan keluaran adalah arus armatur motor DC yang berpedoman pada hubungan fisik sesuai persamaan. Lalu di sini ada simulasi motor DC Simulink. Ya, bisa dilihat di sini ada simulasinya, kemudian di sini ada hasilnya. Pertama ada tegangan sumber, tegangan output penyearah, kemudian di sini ada arus motornya, lalu ada kecepatan rotornya. Ya, analisa dari rangkaian tersebut terlihat kurva tegangan AC, kurva tegangan DC atau hasil penyearahan, lalu ada kurva arus armatur dan kecepatan poros rotor motor DC yang semuanya fungsi waktu. Selanjutnya dengan masukan tegangan sinusoida menghasilkan tegangan keluaran penyearah dengan nilai sinusoida bernilai positif dalam satu periode frekuensi jala-jala. Pada simulasi tegangan maksimum AC 10 volt dan frekuensi 10 Hz, hasilnya arus meningkat secara teredam sehingga tidak ada overshoot pada periode transient dan mencapai keadaan tunak atau steady state pada T 1,5 detik untuk nilai tunaknya, berkisar 5 ampere. Demikian juga dengan kecepatan rotor mempunyai waktu transient yang sama dengan arus yang mencapai keadaan tunak pada nilai 0,5 dari nilai satuan. Karakteristik arus dan kecepatan motor DC dapat ditampilkan oleh program Simulink di MATLAB secara lengkap dari proses transient sampai pada kondisi tunak. Pengaruh dari masukan tegangan sinusoida adalah terjadi ripel arus dan kecepatan yang seirama dengan frekuensi tegangan sumber. Bentuk ripel arus tergantung pada nilai induktans L belitan motor karena arus akan tertinggal dari tegangan untuk muatan induktif. Dengan nilai L yang sesuai akan memperkecil ripel arus. Demikian juga untuk ripel kecepatan dapat dibuat semakin halus dengan mengatur inersia J pada beban yang berperilaku seperti roda gila pada perangkat atau mesin rotasi. Ya, ini tadi saya mendapatkan referensi dari jurnal unpati.ac.id. Ya, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.